Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pembelajaran SKI, yaitu menganalisis perangkat pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 MI yang diampu oleh Ibu Mahtuja MPD. Perangkat pembelajarannya meliputi Prota, Promes, Silabus, dan EPP. Sebelum memasuki menganalisis, saya izinkan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Evita Rana Cahyaningrum dengan NIM 12620512156 dengan nomor presensi 40 dari kelas PGRI 4B. Kita memasuki ke perangkat pembelajaran yang pertama, yaitu Prota. Program tahunan merupakan susunan alokasi waktu selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan, di mana Prota dipersiapkan oleh guru sebelum tahun pelajaran karena keberadaannya akan digunakan sebagai pedoman pengembangan program selanjutnya seperti Promes, Silabus, serta RPP. Komponen program tahunan meliputi yang pertama yaitu identitas sekolah, yang kedua standar kompetensi, ketiga kompetensi dasar, dan yang kelima alokasi waktu. Di sini saya mengambil analisis program tahunan, yaitu hasil analisis aspek kelebihan. Yang pertama, komponen yang tercantum sudah terstruktur dengan baik, yaitu ada identitas, ada kompetensi dasar, indikator, mata pelajaran, serta alokasi waktu. Dan yang kedua, indikator yang dicapai sudah sesuai dengan KD atau kompetensi dasar. Nah, di mana 3.6 ini merupakan aspek pengetahuan, dan yang ke 4.6 ini merupakan aspek keterampilan. Dan aspek kelebihan yang ketiga yaitu pada alokasi waktu sudah tertera dengan jelas, juga total atau jumlah alokasi waktu juga sudah dicantumkan, sehingga kita dapat mengetahui berapa jumlah jam pelajaran pada materi SKI ini. Kemudian aspek kekurangan yaitu belum adanya pengesahan pembuatan Prota yang meliputi tanda tangan guru mata pelajaran SKI, dan yang di sini tanda tangan kepala sekolah serta NIP yang ada di bawah tanda tangan. Kekurangan yang kedua, belum adanya standar kompetensi yang seharusnya diletakkan di sebelah kiri KD. Jadi di sini bisa diletakkan standar kompetensi dulu, baru kompetensi dasar, indikator, mata pelajaran, serta alokasi waktu. Dan yang ketiga, kekurangannya yaitu nama dari madrasah belum dicantumkan. Harusnya di sini cantumkan namanya Madrasah Ibtidaiyah MI Nurul Hidayah Cakring. Selanjutnya, perangkat pembelajaran yang kedua yaitu Promes. Program semester merupakan sebuah program yang di dalamnya berisi garis besar terkait hal yang ingin dicapai dalam satu semester. Promes berisi rumusan pokok aktivitas guru dalam melakukan proses pembelajaran satu semester dengan memperhatikan alokasi waktu, jumlah kompetensi dasar, serta indikator yang ingin dicapai. Komponen program semester meliputi yang pertama identitas sekolah, yang kedua standar kompetensi, dan yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat bulan, dan yang kelima alokasi waktu, dan yang keenam keterangan. Selanjutnya analisis program semester, yaitu hasil analisis yang saya ambil. Pertama, kelebihan. Pada kolom bulan ini sudah tertera yang dicentang bahwa itu hari efektif
kekurangannya. Aspek kekurangan yang pertama yaitu nama madrasah belum dicantumkan. Yang kedua, pada KD ini tertulis 3,6, seharusnya itu ditulis 3.6. Kemudian alokasi waktu. Nah, di sini kan alokasi waktu alokasi waktu ini sudah tertera. Namun alokasi waktu yang di KD itu belum dicantumkan. Seharusnya setiap KD itu perlu dicantumkan alokasi waktunya agar bisa mengetahui berapa jam pelajaran saat mengajar. Selanjutnya, perangkat pembelajaran yang ketiga yaitu silabus. Silabus merupakan suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Komponen silabus meliputi yang pertama identitas sekolah, kedua kompetensi inti, ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator, yang kelima materi pokok, dan yang keenam kegiatan pembelajaran, yang ketujuh penilaian, yang kedelapan alokasi waktu, dan yang kesembilan sumber bahan alat atau belajar. Ini adalah silabus pembelajaran. Hasil analisis saya yaitu kelebihannya, komponen yang tercantum sudah terstruktur dengan baik dan lengkap. Nah, di mana yaitu ada identitas madrasah. Nama madrasah di sini sudah dicantumkan yaitu MI Nurul Hidayah Cangkring. Kemudian mapa sejarah budaya Islam kelas 3 tahun pelajaran 2021-2022 semester 2. Kemudian ada kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada kompetensi dasar, ada indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Yang terakhir, lembar pengesahannya juga sudah diketahui yaitu kepala madrasah serta guru sejarah kebudayaan Islam tentu sebagai SPD. Kemudian hasil analisis kekurangan yang saya ketahui yaitu pada alokasi waktu. Nah, pada alokasi waktu ini belum tertera dengan jelas. Seharusnya dicantumkan agar mengetahui berapa jam pelajaran saat mengajar. Nah, di sini masih ada titik-titiknya. Seharusnya ditulis berapa jam pelajaran sesuai dengan prota yang sudah ditentukan jam belajarnya. Perangkat pembelajaran yang terakhir yaitu RPP. Rencana pembelajaran merupakan sebuah dokumen yang berisi gambaran atau rencana pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 kali pertemuan, 1 semester atau bahkan lebih. RPP juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. RPP ini disusun oleh guru sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Komponen dari RPP meliputi yang pertama identitas sekolah, yang kedua kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator pembelajaran, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi pembelajaran, yang ketujuh meliputi pembelajaran, yang kedelapan alat dan sumber pembelajaran, dan yang ketiga kegiatan pembelajaran, yang ke-10 alokasi waktu, dan yang terakhir nomor 11 penilaian. Selanjutnya rencana pelaksanaan pembelajaran dan RPP. Hasil analisis yang saya ambil adalah kelebihan yaitu komponen sudah terstruktur dengan baik, di mana ada identitas madrasah yaitu nama satu pendidikan Nurul Hidayah Cangkring, mata pelajaran sejarah budaya Islam kelas semester kelas 3 semester 6 materi pokok masa dewasa Nabi Muhammad
sini belum dicantumkan dengan alokasi waktunya. Jadi kita biar bisa mengira-ngira kapan kegiatan pendahuluan itu berapa menit, kegiatan itu berapa menit, kegiatan inti berapa menit, dan kegiatan penutup itu berapa menit. Jadi kita bisa mengira-ngira untuk mengajarnya itu sesuai dengan jam pelajaran atau tertera dengan 35 menit. Dan keempat yaitu pada penilaian. Nah, pada penilaian ini belum diketahui rubrik penilaiannya itu bagaimana. Sebenarnya itu dicantumkan rubrik penilaiannya itu agar tahu bagaimana menilai pekerjaan hasil belajar siswa. Nah, itu tadi hasil analisis yang telah saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.